Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Guru di sini akan menerangkan tentang sholat sunnah berjamaah. Selamat menyaksikan. Sholat berjamaah yang sering kita ketahui adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Namun selain itu ada juga sholat sunnah berjamaah seperti sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa. Habis ini guru akan menyampaikan materi tentang sholat gerhana dan sholat istisqa tersebut. Yang pertama adalah sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Sholat kusuf adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terbitnya gerhana matahari sampai matahari kembali tanpa utuh seperti semula. Sedangkan ketentuan sholat gerhana matahari yaitu tidak ada adzan dan iqomah, disunahkan untuk mandi, berdoa, membaca takbir, dan sedekah sebelum sholat. Dalam 1 rakaat terdapat 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk. Lalu disunahkan membaca surat Al-Baqarah atau yang semacamnya pada rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua disunahkan membaca surat Ali Imran. Lalu disunahkan memanjangkan bacaan tasbih pada rukuk dan sujud. Dan yang terakhir disunahkan berkhutbah setelah sholat. Nah, adapun tata cara sholat gerhana matahari yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah, membaca surat yang panjang semisal Al-Baqarah, rukuk yang lama dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya, lalu i'tidal, membaca surah Al-Fatihah lalu surah yang panjang lagi, lalu rukuk kembali terus i'tidal, sujud yang lama dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Sujud kedua sama seperti sujud yang pertama. Rakaat kedua gerakan sama dengan rakaat pertama, hanya saja pada rakaat kedua dianjurkan membaca surah An-Nas dan Al-Maidah. Yang terakhir salam dan dianjurkan mendengarkan 2 khutbah. Baik, selanjutnya sholat kusuf atau sholat gerhana bulan. Sholat kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat gerhana bulan yakni saat mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tanpa utuh kembali. Adapun ketentuan dan tata cara pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari yang sudah guru jelaskan tadi. Yang membedakan adalah lafadznya saja. Yang lafadz sholat kusuf tadi itu sholli sunnatal kusufi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan kalau sholat gerhana bulan, sholat khusuf itu niatnya sholli sunnatal kusufi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Dan pembahasan yang terakhir yaitu sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan pada saat terjadinya kemarau yang berkepanjangan. Hukum melaksanakan sholat istisqa ini adalah sunnah muakkad. Adapun ketentuan sholat istisqa yaitu tidak ada adzan dan iqamah, disunahkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut sebelum pelaksanaan sholat istisqa itu, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghentikan segala perbuatan maksiat, berpakaian sederhana saat melaksanakan sholat istisqa, dan dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah. Selanjutnya yaitu tata cara sholat istisqa. Yang pertama niat. Niatnya sholli sunnatal istisqa'i rakaataini makmuman lillahi ta'ala kalau menjadi makmum. Yang kedua, rakaat pertama membaca takbir 7 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Lalu rakaat kedua membaca takbir 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali.
dan terakhir doa setelah sholat istisqa. Sekian pemaparan materi yang bisa Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.